Selamat siang Tribuners, live update Tribunnews siang kembali hadir menyapa Anda edisi Selasa 26 Juli 2022. Seperti biasa kami akan menyajikan berbagai informasi peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firdananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara 3 warga Seloraya dilaporkan mengalami luka-luka akibat bentrokan yang terjadi di Jalan Alfandi Merican, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewan, Depok, Sleman, Yogyakarta pada Senin 25 Juli. Mereka adalah RSH, 22 tahun, warga Solo, kemudian AH, 22 tahun, warga Boyolali, dan SAP, 22 tahun, warga Sukoharjo. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi mengatakan hasil koordinasi yang dilakukan Polda Jateng dengan Polda DIY menyatakan bahwa tidak ada korban meninggal dalam insiden tersebut. Untuk mengantisipasi adanya gesekan yang terjadi setelah pertandingan, Polres Kota dan Kabupaten Magelang, Polres Temanggung, kemudian Polres Semarang, Polres Salatiga, Klaten, serta Polres Boyolali melaksanakan pengawalan dan pengamanan supporter Persis Solo yang berjumlah sekitar 5.000 orang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Agil Tri Setiawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agil. Ya, sudah pertandingan antara Persis Solo melawan Dewa United yang diselenggarakan di Magelang menimbulkan kericuan karena diduga supporter dari Persis Solo yang melintas di kota Yogyakarta atau di Sleman terlibat bentrokan dengan warga Jogja maupun supporter dari salah satu klub di Yogyakarta. Hal ini membuat dari laporan yang kami terima ada 3 orang warga Seloraya yang mengalami luka-luka akibat bentrokan yang terjadi di Jalan Avandi, Merican, Kelurahan Jantung Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Bahwasanya ketika korban mengalami luka-luka, namun dari informasi yang kami himpun mereka menolak untuk dijahit atau mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Dari keterangan Kabid Humas Polda Jateng sendiri, Kombes Pol Halo rekan Agil. Rekan Agil bisa mendengar kami? Oke. Ya, sudah silakan bisa mendengar rekan Agil ya. Ya, untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan pasca pertandingan antara Persis Solo dengan Dewa United, Polda mengerahkan jajarannya yang mana Polres Kota Magelang maupun Polres Kabupaten Magelang, Temanggung, Semarang, Salatiga, Klaten, serta Boyolali untuk mengawal jalannya atau supporter saat kembali ke Kota Solo. Proses pengawalan supporter sendiri dilakukan mulai pukul 6:30 dari Stadion Subroto Kota Magelang dengan rute pengawalan dari Kota Magelang, Kabupaten Magelang, kemudian Secang, Surat, Temanggung, Bawen, Salatiga, Boyolali, Kartosuro hingga kembali ke Kota Solo. Meskipun beredar sejumlah video terjadinya aksi bentrokan, namun dari Polda Jateng sendiri menegaskan tidak adanya korban jiwa akibat kejadian tersebut. Kasus ini juga mengundang perhatian dari Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang menyesalkan adanya bentrokan tersebut dan meminta pihak berwajib untuk menelusuri supporter yang terlibat bentrokan dan meminta manajemen untuk melakukan status kepada supporter yang terlibat bentrokan di Yogyakarta. Baik, terima kasih rekan Agil dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Sebaran penyakit malaria berpotensi terjadi di Ibu Kota Negara atau IKN, tepatnya di Kecamatan Sepaku. Hal itu terjadi karena banyaknya pekerja yang masuk ke wilayah tersebut berasal dari wilayah endemik malaria.
Namun Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara kesulitan melakukan pemeriksaan terhadap para pekerja yang masuk lantaran akses ke wilayah tersebut sangat terbatas. Hal itu seperti dikemukakan oleh pengelola program Malaria Dinkes PPU Ponco Waluyo kepada Tribun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Nita Rahayu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nita. Baik, Firda dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara bahwa sebaran penyakit malaria sangat besar berpotensi terjadi di wilayah ibu kota negara, tepatnya di Kecamatan Sepaku. Hal itu karena selama ini semenjak adanya proyek pekerjaan IKN, banyak pekerja yang masuk ke wilayah itu, terutama yang berasal dari wilayah endemis malaria seperti Indonesia Timur dan sebagainya. Namun, Perda Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasir Utara dilaporkan sejauh ini kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pekerja yang masuk tersebut lantaran akses ke wilayah IKN sangat terbatas bagi mereka. Pengelola program malaria Ponco Waluyo dari Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasir Utara mengatakan bahwa harusnya pekerja yang berasal dari luar daerah itu terlebih dahulu diperiksa atau di screening sebelum memulai bekerja, karena dikhawatirkan jika tidak segera dilakukan pemeriksaan sebelum melakukan pekerjaan, maka penyakit yang mereka bawa dari luar akan menular ke pekerja lainnya. Padahal dikatakan juga oleh Ponco bahwa Dinas Kesehatan maupun puskesmas tempat menyediakan layanan pemeriksaan secara gratis. Selain itu, Firda, karena aksesnya terbatas, pemantauan juga sulit dilakukan, padahal seharusnya setiap minggu itu dilakukan kontrol terhadap para pekerja tersebut. Sebab biasanya di setiap pekerjaan-pekerjaan baru, terutama di proyek weekend itu berpotensi menimbulkan jentik nyamuk Anopheles, karena itu kan dikatakan bahwa juga merupakan galian baru. Kemudian dari Dinas Kesehatan sendiri berharap bahwa akses untuk pemeriksaan di wilayah IKN itu dapat dipermudah agar sebaran penyakit malaria semakin tidak masif di khususnya di Kecamatan Sepaku. Demikian, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim. Rekan Dita Rahayu dari Tribun Kaltim, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tinggalnya baik Lucy Agustina Kusuma 42 tahun kini mulai terungkap setelah ASN Bangka Tengah tersebut diduga memiliki riwayat penyakit anemia. Sebelumnya diketahui wanita kelahiran Mataram 3 Agustus 1981 yang tinggal seorang diri ini ditemukan warga perumahan Intan Asri, Kelurahan Air Hitam, Kota Pangkal Pinang sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia di dalam kamarnya. Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adi Putra saat dikonfirmasi pun mengatakan untuk jenazah Lucy memiliki riwayat penyakit pasca kecelakaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangkapos, ada Rizky Irianda Pahlevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Iya, pada Senin 25 Juli kemarin warga perumahan Intan Asri, Kelurahan Air Hitam, Kota Pangkal Pinang dikejutkan setelah salah satu warganya, yakni baik Lucy Agustina Kusuma yang berumur 42 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Sebelumnya juga diketahui wanita 81 ini merupakan seorang ASN di Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah dan hanya tinggal seorang diri di Kota Pangkal Pinang. Untuk penemuan jenazah Lucy ini juga bermula dari kecurigaan rekan kerjanya, dikarenakan pada hari Senin kemarin handphone Lucy ini tidak bisa dihubungi dan Lucy ini pun tidak masuk kerja pada hari itu. Lalu rekan kerjanya ini pun menghubungi tetangga Lucy, yakni Umi, yang untuk Lucy ini. Lalu Umi pun beserta suami lantas mengecek rumah dengan mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Lalu keduanya pun berinisiatif mengecek melalui ventilasi rumah hingga pada saat melihat kondisi kamar terlihat Lucy ini sudah meninggal dunia dengan kondisi yang sudah terbujur kaku dengan kedua tangan yang berada di atas dada. Lebih lanjut dari keterangan sejumlah tetangga diketahui Lucy ini memang memiliki riwayat penyakit anemia. Penyakit itu mulai dideritanya pasca mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar 1 tahun yang lalu. Lalu Umi pun
juga terakhir melihat Lucy ini pada Kamis malam saat Lucy ini baru pulang dari rumah sakit untuk medical check up. Sementara itu dari keterangan Satreskrim Polres Pangkal Pinang, AKP Adiputra juga mengatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun barang yang hilang di rumah Lucy. Untuk saat ini pun jenazah Lucy ini sudah dibawa ke Nusa Tenggara Barat guna dibawa ke rumah duka dan dimakamkan. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Rizky Iriana Palevi dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Warga RT 28 Kelurahan Rawasari, Kota Jambi dihebohkan dengan adanya penemuan mayat di dalam septic tank pada Senin 25 Juli sekitar pukul 4 sore. Korban yang berinisial K ditemukan di dalam septic tank tertutup. Effendi, datuk korban, mengatakan sebelumnya pihak keluarga telah melakukan pencarian pada Sabtu lalu saat dinyatakan hilang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Wiradani Damanik yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wira. Baik, selamat siang pemirsa Tribun. Firda, saya mau melaporkan dari Jambi, bahwasanya saat ini juga saya masih berada di lokasi kejadian dengan adanya penemuan jasad di dalam septic tank. Diketahui bahwasanya penemuan tersebut diketahui setelah dinyatakan hilang dalam 2 hari. Pada Sabtu kemarin pihak keluarga sudah langsung melaporkan ke Babin Kamtibmas Polresta Jambi. Lalu karena pihak keluarga tidak merasa puas atas laporan itu, lalu pihak keluarga melaporkan ke Polda Jambi, lalu pihak Polda Jambi langsung merespon cepat. Saat ini juga saya sedang masih di dalam lokasi kejadian di samping rumah duka, dan perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini mayat yang ditemukan yang masih berusia 4 tahun, bocah perempuan, saat ini jenazahnya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manap, Kota Jambi, menunggu otopsi yang dilakukan pada hari ini pukul 4 sore nanti. Nah, informasi yang terbaru yang kami dapatkan, Firda, bahwasanya setelah ditemukan kemarin, langsung dibawa oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit Bayangkara dan dilakukan otopsi luar. Berdasarkan informasi keluarga, ditemukan luka di bagian paha dan saat ini masih menunggu otopsi yang dilakukan pada sore nanti. Kami mau informasikan gambaran kejadian di lokasi, bahwasanya septic tank itu berada di perumahan warga yang cukup padat penduduk, dan rumah korban hanya berjarak sekira 100 meter dari tempat kejadian perkara. Nah, hingga saat ini pihak keluarga mengungkap agar segera ditemukan penyebab kematian dan kasus ini diungkap faktanya sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya. Nah, sebelumnya memang dinyatakan hilang, dan di sosial media beredar foto beserta keterangan-keterangan dimuat oleh pihak keluarga. Itu atas hasil laporan mereka ke pihak kepolisian. Nah, dinyatakan hilang korban pada Sabtu sekira pukul jam 11 siang. Berdasarkan informasi keluarga yang kami himpun tadi, sebelumnya anak tersebut sedang bermain, lalu karena ada kekhawatiran sudah cukup lama tidak kembali ke rumah, pihak keluarga melakukan pencarian. Dan kami juga mau sampaikan bahwasanya pihak Ketua RT Pak Helmi mengatakan
bahwasanya pihaknya telah melakukan penyusuran berkali-kali, termasuk ke tempat lokasi kejadian atau septic tank yang berada di perumahan warga ini. Nah, septic tank itu informasi dari Pak RT tadi bahwasanya septic tank itu merupakan septic tank dari 2 RT di sini. Kejadian ini berada di RT 28 Kelurahan Rawasari, Kota Jambi. Dalam pantauan kami tadi, dalam pantauan kami, septic tank itu cukup besar dan biasanya berdasarkan laporan warga tertutup. Lalu juga informasi yang kami dapatkan tadi bahwasanya penutup septic tank itu cukup berat, sekira 100 kilo berat dari penutup septic tank. Ada 6 penutup yang kami lihat di lokasi dan itu merupakan septic tank dari 2 RT yang ada di Kelurahan Rawasari ini. Nah, saat ini di rumah duka suasananya sudah didatangi oleh para pelayat dan warga-warga sekitar. Hingga saat ini belum diketahui kapan pemakaman yang akan dilakukan. Pihak keluarga masih menunggu otopsi yang dilakukan oleh dokter nantinya di Rumah Sakit Abdul Manap pukul 4 sore nanti. Firda. Baik, terima kasih rekan Wira Dani Damanik dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Dani dari Kapolsek Kota Baru Kompol Dadak. Berikut liputannya untuk Anda. Oleh orang tuanya, kemudian dibantu oleh warga sekitar, ditemukan, kemudian dibuka septic tank tersebut. Ternyata benar ada sosok mayat perempuan yang sedang mengapung. Oh, kabarnya itu sempat hilang katanya, Pak. Ya, betul. Sudah berapa hari Pak sudah hilang? Sehari. Itu sempat dilaporkan nggak, Pak, kehilangan si anak itu ke polisi? Sempat dilaporkan ke Polresta. Yang melaporkan siapa, Pak? Dari pihak keluarganya. Motif pembacokan di Pamekasan yang menimpa Muhammad Syaifuddin, 40 tahun, ternyata dilatar belakangi masalah asmara. Warga Dusun Batu Nonggul, Desa Terak, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, dibacok oleh 2 pelaku yang merupakan warga setempat pada Senin 25 Juli siang. 2 pelaku pembacokan tersebut berinisial Y, 50 tahun, dan Tupah, 52 tahun, warga Dusun Montoga, Desa Terak, Kecamatan Telanakan, Pamekasan, Madura. Oleh pelaku, korban dibacok menggunakan celurit di dalam rumahnya sekitar pukul 11 siang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kuswanto. Baik, selamat siang rekan Firda, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. Kemarin di Desa Terak terjadi pembacokan terhadap korban yang bernama Moh Saifuddin, yang merupakan warga Desa Terak, Kecamatan Telanakan. Motif dari pembunuhan ini, korban dibacok oleh sekitar 2 orang karena diduga masalah asmara. Pelaku ternyata merasa tak terima ketika mendengar isu bahwa korban telah berselingkuh dengan istri dari saudaranya. Kemarin sebelum terjadi pembacokan, korban sempat mengantarkan penumpang karena berdasarkan informasi yang saya himpun, keseharian korban merupakan pekerja sebagai becak motor begitu. Kemarin penumpang juga kemarin korban sempat mengantarkan penumpang. Dan pada saat selesai mengantar penumpang, korban sekitar pukul 11 siang itu pulang ke rumahnya lalu beristirahat. Setelah itu tiba-tiba datang 2 pelaku yang mendatangi rumah korban. Saat datang ke rumah korban, pelaku langsung menanyakan kepada istri korban di mana keberadaan korban pada siang itu. Nah, saat bertanya itu, kedua pelaku ini mengeluarkan nada tinggi begitu dan sembari membawa celurit. Nah, lantas istri korban memberitahu kepada 2 pelaku ini bahwa suaminya sedang istirahat di dalam, dan tiba-tiba 2 pelaku ini langsung masuk ke dalam rumah korban dan langsung membacok korban. Nah, pertama kali yang membacok korban adalah pelaku berinisial Y. Saat itu istri korban juga sempat melerai ketika Y akan membacok si korban.
Maksud istrinya melerai ini supaya supaya pelaku tidak membacok kembali ke tubuh korban. Kemarin juga saat terjadi pembacokan ini, kedua pelaku usai membacok korban ini langsung kabur ke rumahnya, namun tak berlangsung sehari kemudian, polisi dari Polres Pamekasan berhasil mengamankan dua pelaku ini di rumahnya masing-masing. Hasil barang bukti yang sudah diamankan polisi ini berupa sebilah celurit dan juga pakaian yang dipakai korban yang masih berlumuran darah. Pakaian pelaku yang masih berlumuran darah. Korban mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri dan saat ini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Smart Pamekasan. Untuk info lebih lanjut nanti akan saya update kembali. Firda kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kuswanto dari Tribun Madura atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Satu unit speedboat dari kota Tarakan menuju Tideng Pale, Kabupaten Tanah Tidung terbakar pada Senin 25 Juli. Diketahui speedboat tersebut adalah speedboat reguler Minsen Express. Dari video yang beredar, salah satu penumpang speedboat Minsen Express mengatakan speedboat tersebut terbakar sekira 30 menit setelah perjalanan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Risna Mati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Risna. Iya Firda, perlu saya sampaikan bahwa kemarin memang terjadi kecelakaan atau kebakaran speedboat, satu unit speedboat di perairan Apas Payau, Kecamatan Sekata, Kabupaten Bulungan, yang mana speedboat itu dari Tarakan menuju Tidung Pale, Kabupaten Tanah Tidung. Informasi yang beredar bahwa dari speedboat tersebut membawa penumpang sebanyak 21 orang dan juga 3 awak kapal yang ada di speedboat tersebut. Dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan semua selamat, hanya saja ada beberapa barang penumpang yang tertinggal di speedboat ini. Salah satu penumpang yaitu Maknur juga mengatakan speedboat ini terjadi terbakar di bagian mesin, diduga di bagian mesin itu sekitar 30 menit dari perjalanan dari Tarakan menuju Tanah Tidung. Kemudian juga dari penyampaian Kepala Basarnas Tarakan yaitu Pak Syahril bahwa dari 21 penumpang itu 12 penumpang dievakuasi ke Tanah Tidung, kemudian 9 penumpang lainnya dievakuasi ke Tarakan. Dari 12 penumpang tersebut yang dibawa ke Tanah Tidung itu menggunakan speedboat Pemkab Tanah Tidung dan juga beberapa speedboat kecil yang membantu pengevakuasian di lokasi terjadinya kebakaran speedboat tersebut. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Risna dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan kami tampilkan Tribuners wawancara dari keluarga salah seorang penumpang bernama Risna dan juga penumpang speedboat yang terbakar bernama Maknur. Berikut liputannya untuk Anda. Gimana karena dia masih anak-anak dan dia tangannya kan terluka, ya, patah, jadi mudah-mudahan tidak apa-apa. Oh, Ibu kalau usia anak berapa, Bu? Usianya 11 tahun. 11 tahun. Kalau yang luka cuma tangannya, Ibu, atau? Itu luka kemarin. Oh. Dia ke rumah sakit. Nah, karena mau dioperasi, pulang dulu ke sini. Iya. Nah, itu tidak terluka di atas seperti tadi. Oh, memang luka dari kemarin. Ya. Cuman memang mau dibawa ke Tarakan untuk operasi. Kemudian untuk kembali lagi ke sini untuk data-data gitu ya, Bu? Iya. Bu, izin Bu, namanya Bu? Ya. Kronologinya gimana, Pak? Tadi dari Tarakan sekitar jam 9.20 kita berlayar, kurang lebih setengah jam di perjalanan mesinnya terbakar. Jadi kita diharapkan tenang untuk keluar dari depan. Jadi speed yang dari tengah tadi kita pinggirkan, karena pas di pinggir kita loncat semua, langsung ke pantai. Seperti itu. Kalau lokasinya tadi kira-kira di mana ya, Pak? Masih kurang tahu saya, Pak.
Kalau untuk jumlah penumpang Masih kelihatan Tarakan. oh masih kelihatan Tarakan ya Pak, berarti masih dekat. Setengah jam lah perjalanan. Setengah jam perjalanan. Kalau untuk penumpangnya sendiri ada berapa Pak? Penumpang ada 21 di luar ABK ya. Iya. Dan semuanya selamat. Semua selamat ya Pak? Siap, siap. Satu individu harimau Sumatera yang selama ini berkonflik dengan manusia di Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, kini berhasil ditangkap pada Senin 25 Juli. Hewan dilindungi tersebut masuk perangkap yang dipasang Balai BKSDA Aceh di Desa Lok Bekuang, Kecamatan Tapak Tuang, Aceh Selatan. Kepala BKSDA Aceh Agus Arianto dan Kepala SKW 2 Subuh Salam Hadi Sofian dalam keterangan pers yang membenarkan penangkapan satu individu harimau Sumatera setelah adanya konflik dengan manusia di Aceh Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Halidin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Halidin. Ya, rekan Firda. Selamat siang, rekan Firda dan pemirsa Tribun News dimanapun berada, bersama saya Khalidin Umar Barat, jurnalis harian Serambi Indonesia, Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Kami sampaikan bahwa satu individu harimau Sumatera yang selama ini berkonflik dengan masyarakat di Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, kemarin Senin 25 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat berhasil ditangkap. Harimau tersebut ditangkap oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Aceh yang memasang perangkap di kawasan Desa Lok Bengkuang, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Harimau Sumatera ini tertangkap setelah sempat memangsa 9 ekor hewan ternak masyarakat di sekitar Lok Bengkuang di sekitar Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan. Dan dapat kami sampaikan bahwa konflik antara hewan dengan manusia di Kabupaten Aceh Selatan ini, khususnya untuk harimau, telah terjadi sekitar Juni hingga berakhir pada Senin 25 Juli kemarin. Harimau ini sendiri tertangkap setelah pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh bersama sejumlah tim termasuk pemerintah daerah melakukan sosialisasi patroli hingga memasang perangkap dengan melibatkan sejumlah tim terkait. Dan harimau berhasil ditangkap setelah beberapa bulan atau 2 bulan berkeliaran di Kecamatan Tapak Tuan. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh Provinsi Aceh Agus Arianto bersama Kepala SKW Subuh. Rekan Halidin. Rekan Halidin bisa mendengarkan dari studio? Ya, silakan dilanjutkan. Dan sejauh ini kami belum memperoleh konfirmasi dari BKSDA Aceh terkait dengan status jenis kelamin harimau Sumatera maupun usia yang berhasil mereka tangkap kemarin, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Halidin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Hujan deras mengguyur kota wilayah Helvetia hingga air mengenangi badan jalan Senin 25 Juli. Sejumlah titik di daerah Helvetia seperti Jalan Setia Luhur, Jalan Nusa Indah Raya, Jalan Matahari Raya, Jalan Filisium Raya, dan beberapa titik lainnya terkena banjir akibat curah hujan yang tinggi. Akibat banjir tersebut, tak sedikit kendaraan yang mengalami mogok. Tampak sejumlah pengendara sepeda motor juga terpaksa mendorong kendaraannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Edward yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edward.
Ya, terima kasih Firda. Hujan deras melanda kota Medan pada Senin 25 Juli 2022 dan mengakibatkan banjir di beberapa titik di Kecamatan Helvetia, Kota Medan. Kedua titik tersebut berada di Jalan Setialuhur, Nusa Indah Raya, Jalan Matahari, Jalan Visium Raya, dan beberapa titik lainnya yang terkena banjir akibat curah hujan yang cukup lama. Amatan Tribun, sejumlah pengendara sepeda motor terpaksa mendorong kendaraannya karena tingginya air banjir menyebabkan motor mati mendadak. Menurut David, warga sekitar, banjir setelah banjir di daerah rumah mereka sejak pukul 19.00. Dan menurut dia juga penyebab banjir tersebut adalah parit yang dangkal. Dia juga berharap kepada pemerintah untuk segera memperbaiki banjir tersebut. Dan menurut Uci, Lurah Dwi Kora, penyebab banjir tersebut dikarenakan adanya pembangunan kereta api yang membuat bahan-bahan bangunan menutupi parit di sekitaran Dwi Kora. Yang itu menyebabkan saluran air tidak berjalan. Dia juga sudah bekerjasama dengan pihak PT KAI supaya mempercepat perkembangan pembangunan di daerah PT KAI agar parit-parit yang berada di sekitar dapat mengalir dengan baik. Mungkin itu bisa saya sampaikan ke Tribuners. Ya, baik. Terima kasih rekan Edward dari Tribun Medan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dari Medan kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Hujan deras yang mengguyur kota Sorong selama sejam mengakibatkan sejumlah ruas jalan terdampak banjir. Salah satunya di kawasan kilometer 10 di Jalan Sungai Maruni, kota Sorong, tampak banjir mengepung seluruh kawasan tersebut. Bahkan banjir setinggi betis orang dewasa mengakibatkan pengendara roda 2 terpaksa putar balik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Petrus Bolilamak yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus. Ya, selamat sore rekan Firda dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan dari kota Sorong bahwa hujan deras yang mengguyur kota Sorong sekitar 1 jam lebih mengakibatkan sejumlah ruas jalan di wilayah tersebut tergenang banjir. Salah satunya di kawasan kilometer 10 masuk Jalan Sungai Maruni, kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Hujan yang mengguyur kota Sorong pada Senin kemarin, berdasarkan pantauan kami di lapangan bahwa kendaraan nekat menerobos banjir. Ada juga sejumlah kendaraan yang terpaksa putar balik karena ketinggian banjir mencapai betis orang dewasa. Firda dan juga Tribuners, dapat kami laporkan juga bahwa akibat banjir yang mengepung kawasan kilometer 10 masuk ini juga mengakibatkan sejumlah pengendara roda 2 mesin motor mereka macet di tengah banjir. Seperti yang diketahui bahwa kawasan ini merupakan kawasan di sekitar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Dan Tribuners, tidak hanya pengendara, banjir ini juga mengakibatkan sejumlah pelaku usaha di kawasan tersebut digenang banjir. Salah satunya di penjual bakso di sekitar kawasan kantor DPR ini juga terendam banjir sehingga pemilik bakso mengaku banyak kerugian dan juga pelanggan tidak datang berkunjung ke tempat usahanya. Tribuners, berdasarkan informasi juga yang kami himpun bahwa banjir ini sekitar 8 jam dari pukul 16.00 atau sekitar jam 4 sore kemarin hingga pukul 1 dini hari tadi malam, banjir baru surut. Dan pada pagi hari tadi sejumlah pengusaha atau pelaku usaha di kawasan itu sedang membersihkan sisa-sisa banjir sehingga mereka bisa melakukan aktivitas jualan mereka lagi. Ada juga beberapa warga yang kami mintai keterangan di lapangan bahwa lokasi kawasan kilometer 10 masuk Jalan Sungai Maruni ini merupakan kawasan banjir, di mana setiap tahunnya jika hujan turun, maka penghuni ataupun pelaku-pelaku usaha di kawasan itu sering diterjang banjir. Bahkan salah satu warga di kawasan itu yang memiliki kios, ia mengaku bahwa sudah sejak tahun 2008,
mengalami ataupun menikmati kondisi banjir seperti ini, Tribuners. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Cabang Sorong, bahwa informasi curah hujan hingga bulan Agustus ke depan tetap pada intensitas ringan hingga lebat. Untuk itu BMKG menghimbau kepada seluruh warga Kota Sorong dan sekitarnya agar tetap waspada, membersihkan drainasenya dan membersihkan juga ranting-ranting pohon di depan rumah sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Tribuners, dapat kami laporkan juga selain di kawasan kilometer 10 masuk, sejumlah tempat di Kota Sorong, misalnya di Kampung Bugis juga mengalami dampak banjir yang sama. Berdasarkan hasil update kami hari ini bahwa belum terjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum mendata ataupun mendapat informasi atau laporan terkait kerusakan ataupun korban jiwa dari akibat banjir tersebut, Tribuners. Dan informasi terbaru bahwa saat ini juga Kota Sorong baru selesai diguyur hujan sekitar setengah jam yang lalu dan kondisi awan masih tebal sehingga akan terjadi hujan beberapa jam ke depan lagi. Untuk itu kepada warga-warga di pesisir dan juga di perbukitan dihimbau untuk tetap waspada, mengingat curah hujan di pertengahan bulan Juli sampai Agustus ini akan terus turun. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Petrus Boli dari Tribun Papua Barat atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan kami dari Laude Bangsawan, Koordinator Bidang Observasi BMKG Stasiun Meteorologi Sorong. Berikut liputannya untuk Anda. Cuaca di Sorong ini sudah terakhir bahkan dalam sepekan terakhir itu terus diguyur hujan dengan berbagai intensitas. Hari ini tercatat itu sekitar 2 hari lalu hujan senilai 4,4 mm, hujan sedang dan hujan senilai 18,6 mm. Demikian karena pengukuran itu hanya dilakukan dari data tadi itu pengukuran di kantor Sorong, namun di kantor di lokasi teman-teman yang lain itu menunjukkan hujan yang dengan kategori lebat. Memang dalam kategori ini sudah terlihat hujan ringan hingga lebat yang terjadi pada waktu ini dalam sepekan terakhir. Tentu saja ini meningkatkan potensi untuk kejadian atau hujan meteorologi seperti banjir atau macam-macam. Demikian, hujan hanya salah satu variabel dari terjadinya banjir atau macam tersebut. Karena variabel yang lain seperti penggunaan lahan dan kondisi lahan dan program tanah itu juga turut mempengaruhi. Sehingga sebagai langkah antisipasi untuk masyarakat perlu. Ratusan warga kampung Dusun 3, Desa Segamit, Kecamatan Semende, Darat Laut, Kabupaten Muara Enim meminta perusahaan listrik negara atau PLN dan pemerintah daerah untuk segera melakukan pemasangan tiang kabel listrik permanen di kampung mereka. Pasalnya tiang listrik yang digunakan untuk sebagai tiang penyangga jaringan tegang menengah atau JTM milik PLN masih darurat, yakni menggunakan bambu sehingga sangat semeraut dan berpotensi membahayakan masyarakat setempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Ardani Zuhri yang akan melaporkan. Silakan rekan Ardani. Baik rekan Perda, saya laporkan memang di ratusan warga kampung Dusun 3 atau Kampung Sawah, Desa Segamit, Kecamatan Semende, Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sudah 4 tahun terakhir masih menggunakan tiang listrik dari bambu. Hal tersebut telah berkali-kali warga mengusulkan kepada baik ke Pemda maupun ke PLN dan pihak terkait untuk melakukan pengadaan tiang listrik
karena mereka khawatir jika tiang listrik tersebut masih digunakan masyarakat akan membahayakan masyarakat, karena sudah beberapa kali karena dari bambu itu hanya bertahan sekitar 6 bulan dan harus diganti. Masyarakat mencoba telah melakukan patungan atau pupuan dengan membeli tiang listrik, tapi karena harganya mahal, masyarakat tidak mampu, sebab jalur yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk di tiang listrik itu sekitar 2,5 km. Menurut salah satu warga yaitu Surman Tambunan, bahwa tiang tersebut sebelumnya mereka juga PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yaitu karena daerah pegunungan mereka memanfaatkan air irigasi, air terjun. Tetapi PLTMH tersebut tidak bisa memasok untuk seluruh rumah, dan juga tegangannya cukup rendah, yaitu sekitar 90 volt. Jadi hanya untuk penerangan. Semenjak sekitar 7 tahun yang lalu PLN masuk ke Desa Segamin atau di Dusun 3 tersebut, namun kondisinya walaupun biar pet juga tegangan masih rendah, ya ini sekitar 170 volt. Seharusnya sesuai standar adalah 220 volt. Oleh karena itu masyarakat meminta selain tiang listrik juga untuk penambahan trafo, karena ada sekitar 150 kakak atau rumah yang masih menggunakan tiang bambu, dan ada 2 masjid, 1 sekolah, dan 1 pondok pesantren. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Ardani dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari 2 orang warga Dusun 3, Desa Segamit, Kecamatan Semende Darat Ulu, bernama Surman dan Rusdi. Berikut liputannya untuk Anda. Ini masyarakat Segamit ini, terutama wilayah Kampung Sawah ini, udah lama mengeluhkan tentang tiang listrik yang terbuat dari bambu ini. Sebenarnya ini udah lama diajukan ke pemerintah, ke PLN, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Itu semenjak masuknya aliran listrik atau gimana? Semenjak masuknya aliran listrik ke Kampung Sawah ini, jadi udah diajukan, bahkan masyarakat berinisiatif beli sendiri, kemarin baru bisa terwujud 4 batang pipa. Makanya masyarakat sekarang berharap, apalagi untuk hari ini Gubernur sama Bupati udah melihat sendiri keadaan tiang listrik yang di sini. Ada berapa kakak yang menggunakan tiang listrik dari bambu? Untuk sementara masyarakat yang memakai listrik di sini yang menggunakan tiang bambu ini berkisar 150 kakak. Oh ya, tiang. Sudah lama pakai bambu? Oh ini sudah lama, satu mulai buat. Ini lah pakai bambu, udah beberapa kali diusulkan ini. Belum sampai terwujud. Kalau minta kemana Pak yang ngusulnya sudah? Ngusulkannya kepada Bapak Bupati. Ke PLN sudah loh? Jadi PLN ini masuk, dia minta masyarakat ini minta tiang ini di yang betul atau tiang besi ya? Tiang besi. Lah berkali-kali ya, dah segah Lah berkali-kali. Tapi kata ini tidak lanjutnya. Jadi awak memang laporan itu lo dianggap kita, tapi bukti itu ada. Oh, lah berkali-kali masuknya tetapi belum ada realisasinya. Lah berapa tahun pakai tiang bambu ini? Yang bambu ini lah, bapak ini lah. Semenjak ini masuk. Bapak, ini lah berapa kali ganti tiang ini, artinya lah agak lama juga. Ada 7 tahunan? 7 tahunan mungkin 4. Jadi apa harapan kita dengan pemerintah atau pihak terkait? Ini harapan pemerintah ini enggak dimakmurkan daerah Semende ini. Bukan terhadap yang ini, apa dibantu tiang apa namanya? Oh ini kami ini sangat membutuhkannya, harapannya dibantu tiang tuh mana? Susah.
7 bangunan di Kompleks Pasar Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima terbakar pada Minggu 24 Juli sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Bangunan tersebut terdiri dari toko dan bengkel. 5 diantaranya rusak berat dan 2 lainnya dilaporkan rusak sedang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Atina yang akan melaporkannya. Silakan rekan Atina. Baik, terima kasih rekan Firda, selamat sore. Tribuners, dapat saya laporkan dari Kota Bima. Kemarin Minggu 24 Juli 2022 terjadi kebakaran yang menghanguskan 7 bangunan yang berada di Kompleks Pertokoan Pasar Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Kebakaran ini nyaris tidak diketahui oleh warga setempat karena tiba-tiba muncul begitu saja. Beberapa keterangan warga menyebutkan bahkan baru saja melewati kompleks pertokoan tidak ada api, namun 2 menit kemudian tiba-tiba api sudah membesar. Sejauh ini dilaporkan 5 bangunan yang terdiri dari 2 bengkel dan juga 2 toko dinyatakan rusak berat dengan kerugian miliaran rupiah. Kemudian ada 2 bangunan lainnya dinyatakan sebagai tingkat kerusakannya rusak sedang. Kemudian dari BPBD, maksud saya dari Dinas Damkar Kabupaten Bima menyatakan total kerugian akibat kebakaran yang terjadi pada pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah pada Minggu kemarin ini hampir 5,8 miliar rupiah. Ini akumulasi dari tidak hanya kerusakan pada bangunan, tapi juga seluruh isi toko yang turut hangus akibat insiden kebakaran tersebut. Untuk diketahui Tribuners, toko-toko yang terbakar ini merupakan toko peralatan pertanian, kemudian bengkel, hingga 2 pemukiman atau rumah warga yang dinyatakan rusak sedang. Sejauh ini, posko penanganan tanggap darurat kebakaran sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bima di kantor Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Dan untuk penyebab kebakaran sendiri, Tribuners, sementara dari Dinas Damkar Kabupaten Bima untuk sementara ini menyatakan penyebab kebakaran yaitu akibat korsleting listrik atau arus pendek listrik. Demikian laporan dari Bima, rekan Frida. Baik, terima kasih rekan Atina dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dari Lombok kita beralih ke Sultra, saudara. Gedung Koperasi Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Sulawesi Tenggara di Kota Kendari dibobol maling. Maling tersebut berhasil menggasak 1 unit laptop merek HP dan 4 pak rokok berbagai merek senilai 3 juta rupiah. Maling tersebut masuk dengan memanjat tembok di samping kanan Koperasi Harmonis RSJ Sultra. Maling kemudian melubangi plafon, lalu masuk melalui sudut ruangan dan turun ke bawah meja kasir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Fadli Aksar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fadli. Oke, baik Firda, baik Tribuners. Gedung Koperasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara di bobol maling pada Senin 25 Juli 2022 kemarin, di mana maling tersebut masuk melalui plafon dengan memanjat tembok di sudut kanan gedung koperasi tersebut dan kemudian masuk ke bagian plafon yang memang menjadi tempat untuk masuknya atau celah untuk melakukan untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Kemudian maling tersebut masuk dan mengambil beberapa barang berharga, diantaranya 1 unit laptop, kemudian ada 4 pak rokok dengan berbagai merek
Kemudian juga mengambil beberapa uang tunai yang berada di ruang koperasi tersebut. Tak hanya itu juga para atau pelaku pencurian ini yang saat ini belum diketahui identitasnya, kemudian juga mengambil beberapa jualan di situ dengan menyimpan dan memasukkan ke dalam dus. Namun karena berukuran besar, pencuri tersebut tidak bisa membawa dus tersebut sehingga tetap diletakkan di dalam gedung koperasi tersebut. Aksi pencurian itu diketahui oleh beberapa karyawan setelah para karyawan masuk ke dalam ruang koperasi untuk memulai aktivitas kerja. Namun ketika masuk ke dalam ruangan, mereka kaget karena sudah tidak melihat laptop dan kondisi ruangan sudah berantakan, di mana ada juga jejak kaki para atau pelaku pencurian di atas meja ruang koperasi tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut Firda. Baik, terima kasih. Jurnalis dari Tribun News Ultra, Fadli Aksar atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pegawai Rumah Sakit Jiwa Sultra bernama Rasin. Berikut liputannya untuk Anda. Kita lihat itu ada laci terbuka di lantai, baru saya lihat laci kenapa terbuka lagi di bawah, ada laci di bawah lagi. Ya terus saya lihat itu dos di dos punya barang. Terus kita cek apa yang hilang, Bu? Saya cek, belum bisa tahu kalau apa yang hilang, nanti ada teman. Saya tanya apa, saya cek sama ada pada rokok yang tidak ada. Rokok sama laptop di? Iya, rokok dan laptop. Kalau laptop itu ditaruh di mana? Di bawah meja, Pak. Di sini, di meja sini. Kalau rokok di mana nih, Susun? Di bawah meja juga. Oh, di sana juga. Kalau itu selain itu apa lagi, ada uang yang hilang? Ada di dompet sedikit, nggak banyak. Berapa itu? Saya kurang tahu. Penyanyi Gisela Anastasia dan juga aktris Jessica Iskandar ikut meramaikan Citayam Fashion Week. Keduanya bertemu secara tidak sengaja ketika mampir ke lokasi fashion show jalanan tersebut pada Senin 25 Juli sore. Tak hanya bertemu dengan Jessica Iskandar, Gisela rupanya juga berjumpa dengan Bonge, remaja pentolan SCBD yang viral lewat Citayam Fashion Week. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Pebi Adeliana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Pebi. Baik, Firda, di tengah polemik tentang Citayam Fashion Week, lagi-lagi artis ternama tanah air mendatangi lokasi fashion show jalanan tersebut. Nah, kali ini ada penyanyi Gisela Anastasia atau Gisel dan juga aktris Jessica Iskandar yang kedapatan mampir ke Citayam Fashion Week pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sore kemarin. Menurut pantauan kami di lokasi, keduanya bertemu tidak sengaja, begitu di mana Gisel terlihat datang terlebih dahulu bersama dengan tim dari brand make up miliknya, yaitu Madam G, dan juga kemudian disusul oleh kehadiran Jessica Iskandar yang datang dengan didampingi oleh sang suami Vincent Verhaak, begitu Tribuners. Keduanya pun terlihat beradu gaya bersama di area zebra cross atau area penyeberangan yang menjadi lokasi fashion show Citayam Fashion Week, begitu. Jessica Iskandar sendiri terlihat tampil menawan dengan dress ungu dan juga mantel bulu ala Eropa ketika melenggok di Citayam Fashion Week pada hari Senin kemarin. Sementara berbeda dengan Jessica, Gisel justru tampak santai dengan dandanan ala ABG SCBD begitu, atau Sudirman, Citayam, Bojonggede dan Depok, di mana Gisel tampil dengan menggunakan kulot berwarna hijau dan juga jaket denim begitu yang dilengkapi dengan topi berwarna hitam putih. Nah, topi ini menjadi ciri khas dari Bonge, salah satu remaja yang viral di Citayam Fashion Week begitu. Menurut pantauan kami di lokasi, Gisel rupanya tidak hanya bertemu dengan Jessica Iskandar saja, namun Gisel juga kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan Bonge. Pertemuan keduanya pun pecah ketika menyadari
bahwa Gisel menggunakan topi yang senada dengan Bonge begitu. Nah, selain foto bersama, kemudian Gisel juga sempat memperkenalkan salah satu produk besutannya yang berupa body lotion kepada Bonge. Dan tidak hanya sekedar memperkenalkan, namun Gisel juga terlihat memakaikan secara langsung dengan cara mengoleskannya ke tangan Bonge begitu. Nah, tentunya hal ini juga disambut senang oleh Bonge sendiri, di mana ia mengaku sangat bahagia atau senang bisa bertemu dengan artis seperti Gisel. Untuk diketahui Tribuners, ini bukanlah pertama kalinya Bonge bertemu dengan artis cantik di lokasi Citayam Fashion Week. Sebelumnya ia juga sempat bertemu dengan beberapa artis lainnya, seperti salah satunya pernah digandeng oleh istri dari Baim Wong, Paula Verhoeven begitu, Tribuners Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Febi Adeliana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta kembali mengoperasikan bus pink khusus penumpang perempuan mulai Senin 25 Juli. Bus yang tampilannya dominan warna pink ini dikemudikan sopir dan petugas layanan yang juga perempuan. Seorang sopir bus bernama Mariani merasa senang akhirnya kembali mengantarkan para penumpang perempuan dari satu halte ke halte lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Indri Fahra Febrina yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indri. Rekan Indri. Ya, seperti diketahui, bus Prioritas Jakarta mulai beroperasi lagi pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2017. Sesuai dengan namanya, bus pink, bus ini dikemudikan dan bus ini dikemudikan oleh seorang perempuan dan juga petugas layanannya yang juga berjenis kelamin perempuan. Portal.com berkesempatan bertemu dengan seorang sopir bus pink, yaitu Mariani. Saat diwawancarai, Mariani merasa senang akhirnya kembali mengantarkan para penumpang dari satu halte ke halte lainnya. Maklum saja karena pada saat pandemi, bus pink Transjakarta berhenti sementara beroperasi. Saat diwawancarai, Mariani mengaku senang karena bisa kembali mengemudikan bus pink. Ia merasa ia lebih nyaman bekerja dan tidak was-was adanya pelecehan seksual di dalam bus. Terlebih, bus pink ini hanya dikhususkan untuk perempuan. Untuk diketahui lebih lanjut, bus pink Transjakarta ini baru beroperasi melayani rute Kalideres Pasar Baru. Tersedia 8 bus pink Transjakarta untuk saat ini, dan pihak Transjakarta akan menambah jumlah armada sesuai dengan kebutuhan masyarakat nantinya. Adapun bus pink ini tidak beroperasinya sama dengan bus Transjakarta pada umumnya, yaitu mulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam. Meskipun bus ini khusus perempuan, tidak ada perbedaan tarif penumpang antara bus Transjakarta dengan bus pink. Terima kasih, saya kembalikan ke rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari seorang pramudi bus pink Transjakarta bernama Mariani. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk saya pribadi sih senang ya, karena kan memang saya sebelumnya kan memang bawa bis pink ini, jadi ada kenyamanan juga sih untuk saya bawa pink ini gitu, karena kan kalau untuk di pink ini kan koridornya kan terbatas, hanya kalau sebelum COVID itu kan koridor 1 sama koridor 9A. Nah, sekarang kita ditambah lagi di koridor ketiga, jadi banyak pengalaman dan kenangan-kenangan yang saya rasakan selama saya membawa bis pink ini gitu. Jadi memang karena ini khusus wanita,
Jadi saya tuh merasa, oh ya ini khusus aku buat aku sama untuk wanita-wanita yang lain yang ada di Jakarta ini khususnya untuk Pelaku perjalanan yang menggunakan jasa pelabuhan Kota Manado wajib menunjukkan kartu vaksinasi. Bagi yang tak ada kartu vaksin atau belum divaksin booster, maka harus mengikuti rapid test antigen. Rapid test antigen ini sudah disiapkan bagi pelaku perjalanan di Pelabuhan Manado. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Nilton Durado yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nilton. Baik, terima kasih rekan Tirta. Bagi masyarakat Kota Manado ataupun masyarakat dari luar daerah Kota Manado yang ingin menggunakan jasa transportasi laut via Pelabuhan Manado, saat ini diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin dan wajib divaksin booster sebelum melakukan perjalanan keluar dari Kota Manado. Nah, sebelum sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, para petugas sudah berjaga di setiap kapal yang akan berangkat keluar dari Provinsi Sulawesi Utara, dan mereka akan memeriksa satu persatu penumpang kartu vaksin dari penumpang yang akan naik ke atas kapal. Nah, kartu vaksin kalau vaksin pertama dan vaksin kedua itu diwajibkan untuk rapid test. Jadi kalau hanya vaksin 1 dan 2 itu penumpangnya wajib mengikuti rapid test. Tapi kalau sudah vaksin booster itu tidak perlu menunjukkan surat rapid test antigen, langsung bisa naik ke atas kapal yang sudah siap untuk berangkat. Nah, sekitar kemarin itu sekitar 505 orang penumpang keluar dari Pelabuhan Kota Manado, dan setengah dari itu belum ada kartu vaksin booster atau vaksin ketiga, jadi mereka diwajibkan untuk ikut dalam sebelum naik ke kapal harus melakukan rapid test terlebih dahulu. Dan kebijakan ini akan terus diberlakukan oleh KSOP Pelabuhan Manado bagi setiap penumpang, baik penumpang yang antara kabupaten provinsi maupun yang akan keluar Provinsi Sulawesi Utara. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Nilton atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Anggota Polri di Polres Rotendao memanfaatkan waktu luang selepas piket dengan bertani cabai yang berhasil memanen uang jutaan rupiah. Anggota polisi bernama Aibda Mesak Eli Manafe mengembangkan tanaman cabai sebanyak 4.000 pohon di lahan kebun miliknya. Aibda Mesak Eli Manafe adalah seorang anggota Polri yang bertugas di Polres Rotendao dan menjabat sebagai KBO saat Intelkam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Rio Teti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rio. Baik rekan Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan dari Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aibda Mesak Eli Manafe seperti yang kita ketahui mengembangkan tanaman cabainya sebanyak 4.000 pohon di lahan kebun miliknya. Dirinya memanfaatkan waktu luang selepas piket dengan bertani cabai yang berhasil memanen uang jutaan rupiah. Ia juga merupakan seorang anggota Polri yang bertugas di Polres Rotendao dan menjabat sebagai KBO Sat Intelkam. Kebun cabai Aibda Eli Manafe berlokasi di bilangan Nusa Klein, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobolain, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awal mulanya lokasi kebun cabai tersebut merupakan lahan tidur alias hutan. Hutan itu disulap Aibda Eli Manafe menjadi lahan cabai atau lombok. Aibda Eli Manafe hanya bermodalkan keberanian untuk bertani dan terbukti hasilnya menjanjikan Tribuners. Dengan prinsip berani mencoba, Tribuners dan rekan Firda yang memutuskan bercocok tanam cabai di lahan seluas 4.000 meter persegi dan ditanam 4.000 pohon cabai. Untuk kita ketahui bersama, sebelum menanam cabai, tugasnya sebagai polisi mengidentifikasi harga lombok di pasaran. Nah, ternyata di Rotendao lebih mahal dari Kota Kupang, padahal Rotendao banyak lahan kosong, sehingga ia memanfaatkan peluang itu untuk meningkatkan kebutuhan ekonominya. Aibda Eli Manafe juga sudah menanam cabai sejak awal Maret 2022 lalu. Pelaksanaannya melibatkan pihak lain yang telah paham untuk merawat tanam itu sampai masa panen. Dan di akhir bulan Juli ini, hasil panenan telah dijual ke pasar lokal di Rotendao dengan harga sangat terjangkau per kilogramnya. Banyak tengkulak atau pedagang perantara yang datang membeli dan menjual ke pasar lokal. Setiap hari
setiap 3 hari cabainya selalu dipanen, dan sekali panen bisa 100 kilo atau per kilonya dipatok dengan harga Rp35.000. Cabai hasil panenan Aibda Elimanafe dijual kembali ke para tengkulak dengan harga yang lebih tinggi, seperti kita ketahui Tribuners. Usaha ini merupakan salah satu program ketahanan pangan dan juga menjadi inspirasi bagi kaum milenial untuk bertani. Tak lupa itu juga, Aibda Elimanafe juga mengajak para kaum milenial Kabupaten Rotendao yang hendak bercocok tanam bisa bekerja sama dengan dirinya. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Rio atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk mengecek proyek 2 bendungan di Puncak Bogor Senin 25 Juli. 2 bendungan tersebut yakni Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang berlokasi di Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ridwan Kamil saat mengunjungi bendungan ditemani oleh sang istri Atalia Praratia. Menurut Ridwan Kamil, bendungan tersebut dalam waktu dekat tahun ini akan selesai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Siti Fauzi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Siti. Ya, terima kasih rekan Firda. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk mengecek proyek 2 bendungan di Puncak Bogor kemarin, Senin 25 Juli 2022, yang dimana 2 bendungan tersebut yakni Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang berlokasi di Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor. Pantauan kami, Ridwan Kamil saat mengunjungi bendungan ditemani oleh sang istri Atalia Praratia, yang dimana menurut Ridwan Kamil, bendungan tersebut dalam waktu dekat tahun ini akan selesai atau rampung. Menurut Gubernur Jawa Barat tersebut itu, saat kedua bendungan Ciawi dan Sukamahi sudah selesai, akan mengurangi volume air ke Sungai Ciliwung, di mana Ciliwung melintasi Jakarta, sehingga dengan kehadiran 2 proyek ini dengan nilai 1,6 triliun, ini bisa mengurangi volume air dalam saat musim hujan, sehingga potensi banjir di Jakarta tentunya bisa kita kurangi. Selain itu, Ridwan Kamil pun menambahkan untuk menitipkan agar adanya ekonomi pariwisata bagi kedua bendungan tersebut, sehingga masyarakat pada saat tidak ada dinamika menikmati sebagai tempat wisata lokal untuk menambahi keindahan dan Kabupaten Bogor menjadi semakin dikenal sebagai kawasan pariwisata. Kemudian Gubernur Jawa Barat itu berharap ini menjadi contoh betapa pemerintah serius dalam mengurangi kebencanaan air. Di mana tampak pula Ridwan Kamil menghadiahkan sketsa kepada Bendungan Sukamahi dalam sebuah objek yang akan membuat Instagramable, sehingga bendungan tidak identik selalu dengan hal-hal yang sangat teknis, tetapi juga hal-hal yang sangat visual membuat orang bangga melihat tempat yang biasa. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Siti Fauzi dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan berikut liputannya untuk Anda. Laporkan, saya mengunjungi 2 proyek nasional yang sedang berlangsung di tanah Jawa Barat untuk pengendalian banjir dan manajemen air. 1 Bendungan Ciawi, 2 Bendungan Sukamahi. Insya Allah dalam waktu dekat tahun ini akan selesai. Insya Allah akan diresmikan oleh Pak Presiden, sehingga saya bertugas untuk memastikan persiapan-persiapan layak dan tentu harus melaporkan juga kepada masyarakat. Insya Allah kalau 2 bendungan ini beres, ini akan mengurangi volume air yang biasa mengalir begitu saja ke Ciliwung, ya. Dan kita tahu Ciliwung melintasi Jakarta, sehingga dengan kehadiran 2 proyek ini dengan nilai hampir 1,6 triliun, ini bisa mengurangi volume air dalam saat musim hujan, sehingga potensi banjir di Jakarta tentunya bisa kita kurangi. Di luar itu, karena daerahnya di Bogor, tentu suasananya indah, alamnya juga luar biasa. Saya menitipkan agar ada ekonomi pariwisata bagi 2 bendungan tadi, sehingga masyarakat pada saat airnya tidak ada dinamika bisa menikmati sebagai tempat wisata lokal untuk menambahi keindahan dan keterkenalan Kabupaten Bogor dalam hal pariwisata. Kita beralih ke Jakarta, Saudara. Daerah DKI Jakarta menjadi wilayah yang berpotensi rawan terjadinya pelanggaran pada pemilu dan pilkada 2024 mendatang. Hal itu diamini oleh Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jupri, yang menjelaskan kejadian ini berkaca pada pemilu dan pilkada sebelumnya di DKI Jakarta. Terlebih, Jakarta merupakan barometer politik kancah nasional.
Jubri merinci terjadi 103 pelanggaran dalam pesta demokrasi kemarin. Jumlah ini pun cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Andika Panduwinata yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andika. Baik, terima kasih. Tahun ini memasuki tahun politik ya. Daerah DKI Jakarta menjadi wilayah rawan nih pada pemilu 2004 serentak. Dikhawatirkan banyak potensi-potensi pelanggaran yang bakal terjadi. Hal itu juga diamini oleh Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jupri. Jupri juga menjelaskan berkaca pada pemilu dan pilkada tahun sebelumnya terjadi 103 pelanggaran. Nah, mayoritas itu pelanggarannya itu politik identitas dan politik uang ya. Ini 25% nih paling banyak dari dua macam pelanggaran ini. Kasus paling banyak ditemukan itu ada di Jakarta Utara. Jakarta Utara sendiri penduduknya sangat padat dan menurut Jupri ini masyarakatnya jenjang pendidikannya menengah ke bawah gitu kan. Hal yang banyak ditemui itu adanya kampanye di rumah ibadah dan politik bagi-bagi uang ya. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah diberi rekan kami dari Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jupri. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, menjelang pemilu tahun 2004, ya kami Bawaslu sudah bersiap siaga betul ya dalam menghadapi tahapan ini, dan kami sudah melakukan rapat persiapan kepada seluruh jajaran kami di bawah, baik di tingkat kabupaten kota di seluruh DKI Jakarta. Karena kenapa? Kami melakukan persiapan lebih awal ini karena berdasarkan pada pengalaman-pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi, dan itu menjadi kerepotan nanti kalau kita tidak siap untuk menghadapi pelanggaran tersebut. Pelanggaran itu diantaranya adalah terkait dengan politik uang, yang kedua politisasi SARA, kemudian hoak ya, dan polarisasi masyarakat ya dalam pelaksanaan pemilu. Nah, inilah yang kami selalu menjaga agar pada pemilu-pemilu yang akan datang tidak terlalu mendominasi dengan aktivitas seperti itu. Ya, karena itu sangat mengganggu, mengurangi kualitas demokrasi kita dalam hal pelaksanaan pemilu. SMP PGRI 2 Pangkal Pinang lagi-lagi tak berhasil memenuhi kuota jumlah siswa dan siswi baru yang ditetapkan. Sudah 2 tahun terakhir sejak pandemi COVID-19, sekolah itu minim pelajarnya. Tahun ini sekolah yang berada di Jalan Kampung Melayu, Bukit Merapin tersebut hanya mendapatkan 3 orang siswa-siswi baru yang menduduki kelas 7 atau kelas 1 SMP. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bengkapos, ada Andini Dwi Hasanah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andini. Baik, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners. Jadi di Kota Pangkal Pinang memang penerimaan peserta didik baru atau PPDB itu telah berakhir, dan saat ini sudah memasuki tahun pelajaran ajaran baru, di mana sebelumnya para peserta didik ini harusnya sudah memasuki sekolah masing-masing yang mereka pilih. Namun di SMP PGRI 2 Kota Pangkal Pinang ini, ketika kita masuk ke dalam halaman sekolahnya itu nampak sepi sekali, seperti tidak ada aktivitas di dalam sekolah tersebut. Meski ini sudah memasuki tahun ajaran baru, tapi sekolah itu seperti masih saja libur. Rupanya hanya ada satu kelas yang dibuka selama tahun ajaran baru ini, yaitu satu kelas itu berisikan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SMP. Kelas 1 SMP atau kelas 7 itu hanya berjumlah 3 orang yang baru masuk, dan kelas 2 atau kelas 8 hanya ada 2 orang, dan kelas 3 itu hanya ada 2 orang juga. Jadi satu kelas itu digabung pelajarannya, digabung juga pembelajarannya, digabung juga guru-gurunya untuk 3 kelas sekaligus, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Hal ini terpaksa dilakukan oleh Tiwi, Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Kota Pangkal Pinang, mengingat untuk
meminimkan atau untuk menghemat biaya operasional yang dikeluarkan oleh sekolah swasta di Kota Pangkal Pinang itu. Hal ini dilakukan karena meskipun sudah dibuka PPDB sejak bulan Maret kemarin, SMP PGRI 2 Kota Pangkal Pinang ini tidak mendapatkan sama sekali siswa. Padahal harapannya mereka tahun ini bisa mendapatkan minimal 20 siswa agar sekolah ini tetap berlanjut. Bahkan Tiwi, kepala sekolah SMP 2 PGRI Kota Pangkal Pinang ini tidak yakin bahwa SMP yang dia pimpin ini akan bisa lanjut sampai dengan tahun depan, mengingat hanya ada 7 orang siswa dari 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tidak hanya SMP PGRI 2 Kota Pangkal Pinang, ada juga sekolah swasta yang enggak disebutkan namanya itu sama sekali tidak menerima siswa. Jadi dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu Firda tidak ada sama sekali siswa yang ada di situ. Jadi berdasarkan informasi dari yayasan bahwa kemungkinan SMP swasta itu akan tutup tahun ini. Tahun depan mungkin akan banyak sekali sekolah-sekolah swasta di Kota Pangkal Pinang yang mungkin berkurang. Padahal kenyataannya Firda di SMP negeri yang ada di Kota Pangkal Pinang itu justru membludak. Bahkan ada salah satu SMP yang menambah rombongan belajar hingga beberapa siswa itu rela belajar di laboratorium kimia agar bisa sekolah di sekolah negeri. Mungkin demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Andini Dwi Hasanah dari Bangkapas atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Kupang menyelenggarakan sekolah lapang gempa bumi untuk warga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut dalam upaya meningkatkan edukasi dan kewaspadaan masyarakat jika terjadi gempa bumi termasuk tsunami. Kegiatan sekolah lapang gempa bumi diselenggarakan di Gedung Sika Convention Center pada Senin 25 hingga 26 Juli 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Arnold Willianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arnold. Ya, baik Firda dan juga Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Memang benar Firda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 1 Kupang bekerja sama dengan BMKG Maumere, Stasiun Seda Maumere menggelar kegiatan pelatihan atau sekolah lapang gempa bumi yang diselenggarakan di Gedung SCC Maumere selama terhitung sejak 2 hari hingga hari ini, di mana kegiatan tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari teman-teman dari nelayan, para guru, teman-teman insan pers yang ada di Kabupaten Sika untuk bagaimana kita belajar mengantisipasi atau kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana dan bencana dalam ini gempa dan tsunami. Di mana kenapa Kabupaten Sika dipilih menjadi tempat kegiatan ini karena Kabupaten Sika pernah diguncang gempa pada tahun 1992 yang menelan ribuan korban jiwa dan juga menghancurkan rumah dan gedung-gedung yang ada di Kabupaten Sika. Dan juga dalam kegiatan tersebut pimpinan dari BMKG Badung memasang jalur atau zona rawan tsunami di Pelabuhan Lorensai Maumere, dan kegiatan ini pun bertujuan untuk menjadi kesiapsiagaan para peserta yang menjadi tim siaga di kelurahan masing-masing, di mana di Kabupaten Sika sendiri terdapat 4 kelurahan yang menjadi rawan tsunami, di mana dalam kegiatan tersebut dibagi para peserta dibagi ke dalam 4 kelurahan tersebut, dan dibagi juga terkait dengan kesiapsiagaan dan tugas pokok di mana apabila terjadi gempa atau tsunami di Kabupaten Sika. Dan Tribuners, nantinya kegiatan ini akan di follow up oleh Badan Penanggulangan BPBD Kabupaten Sika untuk mengedukasi masyarakat dan juga pihak-pihak terkait dalam ini, mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar sebagai langkah preventif kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kabupaten Sika. Demikian Firda.
Ya, baik, terima kasih rekan Arnold dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Arnold dari Kepala Balai Besar Wilayah 3 BMKG Badung, Cahyono Nugroho, dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sika, Yohanes Yanlaba. Berikut liputannya untuk Anda. Yang pertama, yang perlu diketahui adalah kegiatan sekolah lapang gempa bumi ini merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional yang diberikan pemerintah Republik Indonesia kepada BMKG. Kegiatan ini tidak dilakukan di sembarang tempat, tapi dilakukan hanya di daerah-daerah yang memiliki potensi atau daerah yang pernah terjadi tsunami. Kenapa tahun ini dilaksanakan di Sika? Karena Sika memiliki histori kejadian tsunami di tahun 1992, sehingga saat ini kejadian itu sudah terjadi dalam kurun waktu 30 tahun yang lalu. Supaya masyarakat di Kabupaten Sika ini siap dan mandiri terhadap kejadian gempa bumi dan tsunami, maka BMKG dalam hal ini melalui stasiun Sika kelas 1 Jepang melaksanakan kegiatan sekolah lapang gempa bumi ini. Tujuannya adalah bagaimana menyiagakan masyarakat dan instansi intervensi BMKG yang berada di Kabupaten Sika untuk bersiap dan mampu melakukan evakuasi mandiri jika terjadi gempa bumi dan tsunami yang berulang kembali di Kabupaten Sika. Jadi di utara Kabupaten Sika atau di utara Pulau Sumba ini ada pertemuan Pulau Flores ini ada pertemuan lempeng yang dinamakan patahan Wek Aktras. Jadi Wek Aktras ini yang di tahun 92 memicu tsunami yang melanda di kota Momere. Dan kejadian kemarin juga sesuatu baik sekali yang namanya kegiatan sekolah lapang bencana ini. Kenapa? Itu adalah bagian daripada upaya untuk meningkatkan kapasitas. Jadi kalau dalam itu dia omong soal kerentanan kebencanaan, dan untuk mengurangi risiko bencana, salah satu bagian adalah meningkatkan kapasitas. Nah, pendidikan, sosialisasi, pelatihan ini itu menjadi bagian daripada peningkatan kapasitas. Sehingga kami juga punya rencana nanti mungkin di setiap sekolah nanti akan dilakukan namanya sekolah aman bencana (SAB). Itu menjadi salah satu kurikulum lokal. Yang kedua, kita juga minta supaya ada dukungan dana khususnya untuk pengembangan sistem pemantauan. Kita mencontohkan Jepang. Dengan cepat masyarakat juga dalam 3-10 menit sudah mengetahui yang namanya adanya informasi tentang tsunami dan kegempaan. Itu mungkin ke depan kita akan bersama juga dengan BMKG untuk hal peningkatan kapasitas. Itu yang upaya lakukan juga. Di segala itu ada regulasi, kita minta juga dukungan dari DPRD. Subdit 2 Perbankan Ditreskrimsus Polda Sulut mengungkap kasus dan mengamankan sindikat pelaku kejahatan skimming pada Bank Sulutgo. Pengungkapan tersebut kemudian diulas langsung oleh Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno melalui konferensi pers pada Senin 25 Juli. Komplotan sindikat tersebut terdiri dari 2 pria warga negara Bulgaria dan 2 wanita warga negara Indonesia. 2 pelaku pria warga negara Bulgaria berinisial MIS alias AM 28 tahun dan VAK 36 tahun. Sedangkan 2 pelaku wanita WNI yakni berinisial JW 23 tahun warga Maluku dan ALS 31 tahun warga Surabaya. Pelaku beraksi di 26 lokasi mesin ATM Bank Sulutgo di wilayah Kota Manado pada tanggal 30 Juni lalu, sekitar pukul 00.30 hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Modus operandinya, para pelaku mengambil uang nasabah dengan cara melakukan transaksi tarik tunai dan transfer di mesin-mesin ATM Bank Sulutgo dengan menggunakan kartu yang menyerupai kartu ATM. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Randy Umar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randy. Oke, selamat sore semuanya Tribuners. Jadi saya dari Kota Manado, Sulawesi Utara akan melaporkan hasil liputan di mana pada hari kemarin telah dilaksanakan konferensi pers di Polda Sulawesi Utara
Nah, ini adalah pengungkapan kasus skimming yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara kepada salah satu bank sulut di Kota Manado. Nah, dari hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara, mereka mengamankan 4 orang, 2 orang dari Bulgaria dan 2 orang dari Indonesia. Yang dari Indonesia berwarga dari Surabaya dan Kota Ambon. Nah, dari hasil identifikasi keduanya memang berpacaran dan mereka itu Tribuners mempunyai peran masing-masing dalam hal kasus skimming ini. Nah, yang pertama untuk 2 orang ini yang dari Bulgaria, mereka berperan untuk memasang alat skimming di ATM masing-masing, ATM yang ada di Bank Sulut Go. Nah, sedangkan untuk 2 wanita ini, mereka berperan untuk membuka rekening-rekening baru yang di setiap bank yang ada di Sulawesi Utara dan mungkin di daerah lain. Dan Polda Sulawesi Utara telah melakukan rilis, mereka pun melakukan penangkapan dan dari hasil informasi para pelaku dijerat hukum dan terancam dengan hukuman penjara sekitar 12 tahun penjara. Nah, sejauh ini pun mereka telah ditahan di Rutan Mapolda Sulut dan akan menjalani proses hukum, dan Polda Sulut pun akan berjanji akan melakukan secepatnya upaya tahap 2 agar kasus ini berharap dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian selanjutnya akan diserahkan ke pengadilan untuk diproses di persidangan. Nah, dari kasus ini pihak Direskrimsus Polda Sulawesi Utara pun menghimbau kepada pihak Balon Sudgo untuk melakukan upgrade terhadap kartu ATM mereka. Karena dengan kejadian ini menandakan bahwa ada celah dari ATM di Bank Sulut Go hingga akhirnya para pelaku ini bisa melakukan kasus skimming ini. Dan mereka pun membuat alat ini bukan dari Indonesia, mereka membuat dari Bulgaria, dan mereka telah masuk beberapa kali ke Indonesia pulang pergi. Kalau dari salah satu tersangka ada yang sudah 9 kali, dari yang satu warga negara satu ada yang sudah 6 kali. Dan sejauh ini ada satu DPO yang masih diburu oleh aparat kepolisian. Nah, DPO itu sejauh ini telah telah beredarkan foto-fotonya, dan polisi pun sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk melakukan pencegahan karena upaya supaya dari DPO ini tidak lari ke luar negeri. Oke, itu saja Tribuners yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Randy Umar dari Tribun Manado atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update khas siang ini. Jangan lupa juga tetap update kabar teraktual lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fernanda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Selamat siang Tribuners, live update Tribun News Siang kembali hadir menyapa Anda edisi Selasa 26 Juli 2022. Seperti biasa kami akan menyajikan berbagai informasi peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, 3 warga Seloraya dilaporkan mengalami luka-luka akibat bentrokan yang terjadi di Jalan Alfandi Merican, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon, Depok, Sleman, Yogyakarta pada Senin 25 Juli. Mereka adalah RSH, 22 tahun, warga Solo, kemudian AH, 22 tahun, warga Boyolali, dan SAP, 22 tahun, warga Sukoharjo. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi mengatakan hasil koordinasi yang dilakukan Polda Jateng dengan Polda DIY menyatakan bahwa tidak ada korban meninggal dalam insiden tersebut. Untuk mengantisipasi adanya gesekan yang terjadi setelah pertandingan, Polres Kota dan Kabupaten Magelang, Polres Temanggung, kemudian Polres Semarang, Polres Salatiga, Klaten, serta Polres Boyolali melaksanakan pengawalan dan pengamanan supporter Persis Solo yang berjumlah sekitar 5.000 orang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Agil Tri Setiawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agil. Ya, sudah pertandingan antara Persis Solo melawan Dewa United yang diselenggarakan di Magelang menimbulkan kericuan yang diduga supporter dari Persis Solo yang melintas di kota Yogyakarta atau di Sleman terlibat bentrokan dengan warga Jogja maupun supporter dari salah satu klub di Yogyakarta. Hal ini membuat dari laporan yang kami terima ada 3 orang warga Seloraya yang mengalami luka-luka akibat bentrokan yang terjadi di Jalan Avandi, Merical, Kelurahan Jantung Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Bahwasanya ketika korban mengalami luka-luka, namun dari informasi yang kami himpun mereka menolak untuk dijahit atau mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Dari keterangan Kabid Humas Polda Jateng sendiri, Kombes Pol rekan Agil. Rekan Agil bisa mendengar kami? Oke. Ya, kita bisa mendengar rekan Agil ya. Ya, untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan pasca pertandingan antara Persis Solo dengan Dewa United, Polda mengerahkan jajarannya yang mana Polres Kota Magelang maupun Polres Kabupaten Magelang, Temanggung, Semarang, Salatiga, Klaten, serta Boyolali untuk mengawal jalannya atau supporter saat kembali ke Kota Solo. Proses pengawalan supporter sendiri dilakukan mulai pukul 6:30 dari Stadion Subroto Kota Magelang dengan rute pengawalan dari Kota Magelang, Kabupaten Magelang, kemudian Secang, Surat, Temanggung, Bawen, Salatiga, Boyolali, Kartosuro hingga kembali ke Kota Solo. Meskipun beredar sejumlah video terjadinya aksi bentrokan, namun dari Polda Jateng sendiri menegaskan tidak adanya korban jiwa akibat kejadian tersebut. Kasus ini juga mengundang perhatian dari Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, yang menyesalkan adanya bentrokan tersebut dan meminta pihak berwajib untuk menelusuri supporter yang terlibat bentrokan dan meminta manajemen untuk melakukan status pada supporter yang terlibat bentrokan di Yogyakarta. Baik, terima kasih rekan Agil dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Sebaran penyakit malaria berpotensi terjadi di Ibu Kota Negara atau IKN, tepatnya di Kecamatan Sepaku. Hal itu terjadi karena banyaknya pekerja yang masuk ke wilayah tersebut berasal dari wilayah endemis malaria. Namun Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara kesulitan melakukan pemeriksaan terhadap para pekerja yang masuk lantaran akses ke wilayah tersebut sangat terbatas. Hal itu seperti dikemukakan oleh pengelola program malaria Dinkes PPU Ponco Waluyo kepada Tribun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Nita Rahayu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nita. Baik, Firda, dapat saya melaporkan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara.
Utara bahwa sebaran penyakit malaria sangat besar berpotensi terjadi di wilayah ibu kota negara, tepatnya di Kecamatan Sepaku. Hal itu karena selama ini semenjak adanya proyek pekerjaan IKN, banyak pekerja yang masuk ke wilayah itu, terutama yang berasal dari wilayah endemis malaria seperti Indonesia Timur dan sebagainya. Namun, Perda Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasar Utara dilaporkan sejauh ini kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pekerja yang masuk tersebut, lantaran akses ke wilayah IKN sangat terbatas bagi mereka. Pengelola program malaria Ponco Waluyo dari Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa harusnya pekerja yang berasal dari luar daerah itu terlebih dahulu diperiksa atau di screening sebelum memulai bekerja, karena dikhawatirkan jika tidak segera dilakukan pemeriksaan sebelum melakukan pekerjaan, maka penyakit yang mereka bawa dari luar akan menular ke pekerja lainnya. Padahal dikatakan juga oleh Ponco bahwa Dinas Kesehatan maupun puskesmas tempat menyediakan layanan pemeriksaan secara gratis. Selain itu, Firda, karena aksesnya terbatas, pemantauan juga sulit dilakukan, padahal seharusnya setiap minggu itu dilakukan kontrol terhadap para pekerja tersebut. Sebab biasanya di setiap pekerjaan-pekerjaan baru, terutama di proyek berweekend itu, berpotensi menimbulkan jentik nyamuk Anopheles, karena itu kan dikatakan bahwa juga merupakan galian baru. Kemudian dari Dinas Kesehatan sendiri berharap bahwa akses untuk pemeriksaan di wilayah IKN itu dapat dipermudah agar sebaran penyakit malaria semakin tidak masif di khususnya di Kecamatan Sepaku. Demikian, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, rekan Nita Rahayu dari Tribun Kaltim, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Tinggalnya baik Lucy Agustina Kusuma 42 tahun kini mulai terungkap setelah ASN Bangka Tengah tersebut diduga memiliki riwayat penyakit anemia. Sebelumnya diketahui wanita kelahiran Mataram 3 Agustus 1981 yang tinggal seorang diri ini ditemukan warga perumahan Intan Asri, Kelurahan Air Hitam, Kota Pangkal Pinang sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia di dalam kamarnya. Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adi Putra saat dikonfirmasi pun mengatakan untuk jenazah Lucy memiliki riwayat penyakit pasca kecelakaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangkapos, ada Rizky Irianda Pahlevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Iya, pada Senin 25 Juli kemarin warga perumahan Intan Asri, Kelurahan Air Hitam, Kota Pangkal Pinang dikejutkan setelah salah satu warganya, yakni baik Lucy Agustina Kusuma yang berumur 42 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Sebelumnya juga diketahui wanita 81 ini merupakan seorang ASN di Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah dan hanya tinggal seorang diri di Kota Pangkal Pinang. Untuk penemuan jenazah Lucy ini juga bermula dari kecurigaan rekan kerjanya dikarenakan pada hari Senin kemarin handphone Lucy ini tidak bisa dihubungi dan Lucy ini pun tidak masuk kerja pada hari itu. Lalu rekan kerjanya ini pun menghubungi tetangga Lucy, yakni Umi, yang untuk Lucy ini. Lalu Umi pun beserta suami lantas mengecek rumah dengan menutup pintu, tapi tidak ada jawaban. Lalu keduanya pun berinisiatif mengecek melalui ventilasi rumah, hingga pada saat melihat kondisi kamar, terlihat Lucy ini sudah meninggal dunia dengan kondisi yang sudah terbujur kaku, dengan kedua tangan yang berada di atas dada. Lebih lanjut, dari keterangan sejumlah tetangga diketahui Lucy ini memang memiliki riwayat penyakit anemia. Penyakit itu mulai dideritanya pasca mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar 1 tahun yang lalu. Lalu Umi pun juga terakhir melihat Lucy ini pada Kamis malam saat Lucy ini baru pulang dari rumah sakit untuk medical check up. Sementara itu dari keterangan Satreskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adi Putra juga mengatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun barang yang hilang di rumah Lucy. Untuk saat ini pun jenazah Lucy ini sudah dibawa ke Nusa Tenggara Barat guna dibawa ke rumah duka dan dimakamkan. Demikian, Firda.
Ya, baik. Terima kasih rekan Rizky Iriana Palevi dari Bangkapos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Warga RT 28 Kelurahan Rawasari, Kota Jambi dihebohkan dengan adanya penemuan mayat di dalam septic tank pada Senin 25 Juli sekitar pukul 4 sore. Korban yang berinisial K ditemukan di dalam septic tank tertutup. Effendi, datuk korban, mengatakan sebelumnya pihak keluarga telah melakukan pencarian pada Sabtu lalu saat dinyatakan hilang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Wiradani Damanik yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wira. Baik, selamat siang pemirsa Tribun. Firda, saya mau melaporkan dari Jambi, bahwasanya saat ini juga saya masih berada di lokasi kejadian dengan adanya penemuan jasad di dalam septic tank. Diketahui bahwasanya penemuan tersebut diketahui setelah dinyatakan hilang dalam 2 hari. Pada Sabtu kemarin pihak keluarga sudah langsung melaporkan ke Babin Kamtibmas, Polresta Jambi. Lalu karena pihak keluarga tidak merasa puas atas laporan itu, lalu pihak keluarga melaporkan ke Polda Jambi, lalu pihak Polda Jambi langsung merespon cepat. Saat ini juga saya sedang masih di dalam lokasi kejadian di samping rumah duka, dan perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini mayat yang ditemukan yang masih berusia 4 tahun, bocah perempuan, saat ini jenazahnya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manap, Kota Jambi, menunggu otopsi yang dilakukan pada hari ini pukul 4 sore nanti. Nah, informasi yang terbaru yang kami dapatkan, Firda, bahwasanya setelah ditemukan kemarin, langsung dibawa oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit Bayangkara dan dilakukan otopsi luar. Berdasarkan informasi keluarga, ditemukan luka di bagian paha, dan saat ini masih menunggu otopsi yang dilakukan pada sore nanti. Kami mau informasikan gambaran kejadian di lokasi, bahwasanya septic tank itu berada di perumahan warga yang cukup padat penduduk, dan rumah korban hanya berjarak sekira 100 meter dari tempat kejadian perkara. Nah, hingga saat ini pihak keluarga mengungkap agar segera ditemukan penyebab kematian, dan kasus ini diungkap faktanya sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya. Nah, sebelumnya memang dinyatakan hilang, dan di sosial media beredar foto beserta keterangan-keterangan dimuat oleh pihak keluarga. Itu atas hasil laporan mereka ke pihak kepolisian. Nah, dinyatakan hilang korban pada Sabtu sekira pukul jam 11 siang. Berdasarkan informasi keluarga yang kami himpun tadi, sebelumnya anak tersebut sedang bermain, lalu karena ada kekhawatiran sudah cukup lama tidak kembali ke rumah, pihak keluarga melakukan pencarian. Dan kami juga mau sampaikan bahwasanya pihak Ketua RT Pak Helmi mengatakan bahwasanya pihaknya telah melakukan penyusuran berkali-kali, termasuk ke tempat lokasi kejadian atau septic tank yang berada di perumahan warga ini. Nah, septic tank itu informasi dari Pak RT tadi, bahwasanya septic tank itu merupakan septic tank dari 2 RT,
di sini. Kejadian ini berada di RT 28 Kelurahan Rawasari, Kota Jambi. Dalam pantauan kami tadi, dalam pantauan kami, septic tank itu cukup besar dan biasanya berdasarkan laporan warga tertutup. Lalu juga informasi yang kami dapatkan tadi bahwasanya penutup septic tank itu cukup berat, sekira 100 kilo berat dari penutup septic tank. Ada 6 penutup yang kami lihat di lokasi dan itu merupakan septic tank dari 2 RT yang ada di Kelurahan Rawasari ini. Nah, saat ini di rumah duka suasananya sudah didatangi oleh para pelayat dan warga-warga sekitar. Hingga saat ini belum diketahui kapan pemakaman yang akan dilakukan. Ya, keluarga masih menunggu otopsi yang dilakukan oleh dokter nantinya di Rumah Sakit Abdul Manap pukul 4 sore nanti. Firda. Baik, terima kasih rekan Wiradani Damanik dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Dani dari Kapolsek Kota Baru Kompol Dadak. Berikut liputannya untuk Anda. Oleh orang tuanya, kemudian dibantu oleh warga sekitar, ditemukan, kemudian dibuka septic tank tersebut. Ternyata benar ada sosok mayat perempuan yang sedang mengapung. Kabarnya itu sempat hilang katanya, Pak. Ya, betul. Sudah berapa hari Pak sudah hilang? Sehari. Pak, itu sempat dilaporkan nggak, Pak, kehilangan si anak itu ke polisi? Sempat dilaporkan ke Polresta. Yang melaporkan siapa, Pak? Dari pihak keluarganya. Motif pembacokan di Pamekasan yang menimpa Muhammad Syaifuddin, 40 tahun, ternyata dilatar belakangi masalah asmara. Warga dusun Batu Nonggul, Desa Terak, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, dibacok oleh 2 pelaku yang merupakan warga setempat pada Senin 25 Juli siang. 2 pelaku pembacokan tersebut berinisial Y, 50 tahun, dan Tupah, 52 tahun, warga dusun Montoga, Desa Terak, Kecamatan Telanakan, Pamekasan, Madura. Oleh pelaku, korban dibacok menggunakan celurit di dalam rumahnya sekitar pukul 11 siang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kuswanto. Baik, selamat siang rekan Firda, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. Kemarin di Desa Terak terjadi pembacokan terhadap korban yang bernama Moh Saifuddin, yang merupakan warga Desa Terak, Kecamatan Telanakan. Motif dari pembunuhan ini, korban dibacok oleh sekitar 2 orang karena diduga masalah asmara. Pelaku ternyata merasa tak terima ketika mendengar isu bahwa korban telah berselingkuh dengan istri dari saudaranya. Kemarin sebelum terjadi pembacokan, korban sempat mengantarkan penumpang karena berdasarkan informasi yang saya himpun, keseharian korban merupakan pekerja sebagai becak motor begitu. Kemarin penumpang juga kemarin korban sempat mengantarkan penumpang, dan pada saat selesai mengantar penumpang, korban sekitar pukul 11 siang itu pulang ke rumahnya lalu beristirahat. Setelah itu tiba-tiba datang 2 pelaku yang mendatangi rumah korban. Saat datang ke rumah korban, pelaku langsung menanyakan kepada istri korban di mana keberadaan korban pada siang itu. Nah, saat bertanya itu, kedua pelaku ini mengeluarkan nada tinggi begitu dan sembari membawa celurit. Nah, lantas istri korban memberitahu kepada 2 pelaku ini bahwa suaminya sedang istirahat di dalam